Bab 156, The Secret of Rihanna Part kedua. Setelah berpakaian lengkap, mereka duduk di sofa dan Diana melingkarkan tangannya di perut Tama. Keberangkatan kita ke Singapura terpaksa diundur. Kita berangkat setelah acara syukuran pernikahan kita selesai. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Tama sambil mengelus puncak kepala Diana. Tidak apa-apa, jawab Diana. Itu artinya di sofa, kata Diana. Tama terkekeh dan kemudian mengecup puncak kepala Diana. Ya ampun, aku lupa. Tadi Alin pesan rujak. Kamu tolong suruh Obe beliin dong. Jangan sampai anak itu ngambek kalau sampai aku lupa beli. Diana baru ingat akan pesanan Alina. Tama menelpon sekretarisnya dan menyuruh membelikan rujak yang Alina minta dan Diana pun terlihat tenang. Setelah pesanan rujak untuk Alina datang, Tama dan Diana pun bersiap untuk pulang. Sebelum pulang, Diana sempat merapikan dasi Tama dan juga menyisir rambutnya agar karyawannya tidak melihat jika bos mereka baru selesai bercium. Setibanya di rumah, Tama dan Diana mendapati ada besannya di rumah mereka. Rupanya setelah menjemput Raja dari sekolahnya, mereka tidak pulang tetapi menemani Alina di rumah karena Diana sedang pergi ke kantor Tama. Duh, jadi tidak enak merepotkan besan, kata Tama. Tidak apa-apa, justru kami merasa tidak enak karena jarang mengunjungi Alin dan Raja di sini, jawab Ayah Rendra. Ayah Rendra dan Bunda Nila memang jarang berkunjung ke rumah Tama, lebih sering Alina dan Radit juga Raja yang datang ke rumah mereka. Tidak apa-apa, mau kalian yang kesini atau Alin yang kesana sama saja, kata Diana. Karena Tama dan Diana sudah pulang, Ayah Rendra dan Bunda Nilam pun pamit pulang. Setelah Ayah Rendra dan Bunda Nilam pulang, Radit juga pulang dari kantor dan ia mendapati Alina sedang menikmati rujaknya. Di dekat mereka Tama, Diana dan Raja hanya menonton saja. Raja tidak suka rujak, rasanya ASM, kata Raja pelan di telinga Diana. Oma juga tidak suka, kata Diana. Opa juga, kata Tama dan mereka bertiga terkikik karena memiliki kesamaan selera. Radit yang baru datang langsung menghampiri Alina dan mengejek wanita cantik itu. Sepertinya enak, yang mau dong, kata Radit. Alina menyuapi Radit. Enak sih girl. Belum di mana? Tanya Radit sambil kembali membuka mulutnya. Mama yang beli, di dekat kantor papa, jawab Alina sambil menunjuk ke arah Diana dengan dagunya. Radit duduk di dekat Alina dan menikmati rujak itu berdua. Sementara Tama, Diana dan Raja masih terus menonton Radit dan Alina. Ternyata kesukaan papi sama mami itu sama. Raja bergumam. Tentu saja, kalau tidak mana mungkin mereka berjodoh, jawab Tama. Opa, berjodoh itu apa? Tanya Raja. Berjodoh itu menikah, jawab Tama asal. Yang penting Raja tidak bertanya lagi. Berarti Opa dan Oma juga berjodoh. Kalian kan menikah, kata Raja. Iya, sayang, jawab Diana. Rihanna melajukan mobilnya menuju ke sebuah cafe yang berada tepat di depan sebuah tempat bimbingan belajar. Baru saja Wisnu menelpon dan menyuruh Rihanna menyusul ke sana karena tadi mereka tidak sempat bertemu di kampus padahal Rihanna sudah janji akan menemui Wisnu di sana. Tadi kenapa tidak ke ruangan saya? Tanya Wisnu saat Rihanna datang.
Tadi ada yang harus diurus dan lumayan lama. Waktu aku ke ruangan Mas Wisnu, ternyata kamu sudah pergi. Jawab Riana sambil duduk di sebelah Wisnu setelah memberi pria itu. Kan saya harus nganterin Chelsea ke sini. Kalau tidak diantar jemput nanti dia gak nyampe ke sini. Jawab Wisnu. Punya anak gadis satu harus pakai bodyguard terus, kata Riana sambil tertawa. Iya. Ngomong-ngomong, kamu mau pesan minum dulu atau langsung pergi? Tanya Wisnu. Pergi kemana? Tanya Riana. Kemana saja? Saya sedang kangen sama kamu. Mumpung Chelsea baru masuk. Kita ada waktu 2 jam sebelum dia pulang. Jawab Wisnu. Ya sudah, langsung pergi saja. Jawab Riana. Wisnu dan Riana memutuskan pergi dari sana. Riana meninggalkan mobilnya di cafe karena ia pergi dengan menggunakan mobil Wisnu. Wisnu membawa Riana ke kawasan pantai di utara Jakarta yang kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat Chelsea bimbel. Chelsea tahu kan kalau Mas Wisnu nunggu di cafe? Tanya Riana saat mobil Wisnu berhenti di bibir pantai. Iya, saya sudah bilang akan menunggu dia di sana. Jawab Wisnu sambil mengambil tangan Riana dan menggenggamnya. Riana menyandarkan kepalanya di lengan Wisnu dan membiarkan dosen tampan itu meremat jemarinya. Eri, aku mohon kamu sabar ya menghadapi Chelsea. Saya kadang merasa dilanda ketakutan kamu akan menyerah dengan keadaan ini. Kata Wisnu dengan suara lirih. Jujur, perasaan ingin menyerah itu kadang muncul. Apalagi jika melihat sikap Chelsea yang selalu antipati sama aku, meskipun aku selalu berusaha bersikap baik kepada anak itu. Mendengar ucapan Riana itu, sontak membuat Wisnu menoleh dan menatap tajam ke arah Riana. Kamu jangan menyerah, Eri. Saya yakin kita pasti akan melewati semuanya dengan baik. Wisnu semakin mengerahkan genggaman tangannya. Perasaan itu selalu muncul setiap kali Chelsea menyebut aku. Aku ingin marah, tapi tidak bisa. Sebenarnya aku itu sama seperti Chelsea. Aku juga tidak suka sama yang tapi aku tidak bisa menyalahkan Chelsea karena mungkin di mata dia aku terlihat seperti itu. Kata Riana. Tidak, Eri, kamu Chelsea terlalu kecil untuk dapat mengerti posisi kamu. Kata Wisnu. Iya, makanya aku juga tidak terlalu menyalahkan dia. Aku hadir di antara kamu dan Mbak Manda dan wajar Chelsea menilai aku sebagai... Ujar Riana getir. Wisnu meraih tubuh Riana dan memeluknya erat dan Riana melingkarkan tangannya di perut Wisnu. Riana memejamkan matanya menikmati rasa nyaman yang ia rasakan setiap kali berada dalam pelukan Wisnu. Riana masih ingat saat-saat pertama ia mengenal keluarga Wisnu. Flashback on. Riana lebih dulu mengenal Amanda dibanding Wisnu. Amanda dan Wisnu adalah dosen di universitas tempat Riana menimba ilmu. Amanda adalah seorang dosen yang cantik dan kebetulan Riana adalah salah satu mahasiswinya yang cukup aktif. Sikap periang Riana membuat Amanda memiliki penilaian khusus kepada gadis yang sedikit tomboy itu. Di balik sikap periang Riana itu, ternyata ia memiliki masalah di keluarganya. Saat itu, Riana pernah bercerita kepada Amanda jika ia merasa tidak nyaman dengan hubungannya dengan kakaknya yang tidak harmonis. Riana menceritakan jika ketidakharmonisan hubungannya dengan kakaknya itu diakibatkan terjadi antara sahabatnya dengan kakaknya yang akhirnya melibatkan seluruh keluarga. Sebagai dosen yang cukup dekat dengan Riana, Amanda tentu saja banyak memberi masukan kepada Riana dan hubungan mereka menjadi sangat dekat seperti layaknya adik kakak. Kepada Riana, Amanda juga menceritakan mengenai penyakitnya kanker darah yang ia derita sejak 2 tahun ini. Mendengar jika dosennya itu menderita penyakit serius tentu saja membuat Riana sangat kaget. Kenapa Mbak Amanda tidak melakukan pengobatan? Tanya Riana. Saya sudah lelah. Selama 2 tahun saya melakukan pengobatan tetapi tidak membuahkan hasil. Sekarang saya memilih pasrah karena pada akhirnya saya akan pergi juga. Kata Amanda. Mbak Manda jangan putus asa dong. Mbak harus lihat Chelsea. Dia masih SMP dan sedang membutuhkan Mbak Amanda. Kata Riana berusaha memberi semangat pada dosennya itu. Mas Wisnu menyarankan aku menjalani pengobatan di Singapura. Tetapi itu membutuhkan waktu yang lama dan ada teman Mas Wisnu juga berhasil sembuh dari kankernya setelah menjalani pengobatan di sana. Kata Amanda. Ikuti saja saran Mas Wisnu. Mbak, tidak apa butuh waktu lama juga yang penting Mbak bisa sembuh. Kasihan Chelsea masih membutuhkan perhatian dari Mbak Manda. Itu artinya saya akan meninggalkan Chelsea dalam waktu yang lama.
Lirih Amanda. Tidak apa-apa Mbak, Chelsea pasti mengerti karena ini semua demi kesembuhan Mbak Manda. Amanda terlihat termenung. Setelah mendapatkan masukan dari Rihanna dan Wisnu yang selalu membujuknya, akhirnya Amanda pun mau berangkat ke Singapura dan menjalani perawatan di sana. Amanda resign dari pekerjaannya saat Rihanna memasuki semester 4. Wisnu sangat berterima kasih sekali pada Rihanna yang sudah membantu membujuk Amanda sehingga istrinya itu mau menjalani pengobatan di Singapura. Setelah keberangkatan Amanda ke Singapura, Rihanna banyak membantu Chelsea dan sering menemani remaja itu di rumah jika Wisnu sedang berada di Singapura untuk menjenguk Amanda. Saat itu, hubungan Chelsea dengan Rihanna baik-baik saja. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama dengan belanja dan nyalon bersama. Rihanna yang merasa sendirian merasa memiliki seorang adik setiap kali bersama Chelsea. Begitu juga dengan Chelsea yang merasa kesepian menjadi terhibur karena Rihanna bisa menggantikan sosok mamanya yang sedang menjalani pengobatan. Ketika menjalani pengobatan, Amanda sempat mengalami kritis dan saat dalam keadaan kritis itu, Amanda berpesan agar Wisnu mau menikah lagi. Dan wanita yang Amanda inginkan untuk menggantikannya adalah Rihanna. Saat itu, Wisnu dan Rihanna kompak menolak karena mereka sama-sama tidak saling mencintai. Selain itu, Rihanna tidak mau hadir sebagai orang ketiga dalam pernikahan Wisnu dan Amanda. Mendapat penolakan dari Wisnu dan Rihanna membuat kondisi Amanda semakin memburuk. Dalam kondisi kritis, Amanda meminta Wisnu menjatuhkan talak kepadanya agar Rihanna mau berjanji untuk menjadi ibu sambung Chelsea jika kelak ia meninggal. Dokter yang merawat Amanda menyarankan Wisnu untuk menuruti keinginan Amanda dan dengan sangat terpaksa Wisnu pun menjatuhkan talaknya untuk Amanda. Setelah itu, Amanda juga membuat Rihanna terpaksa menerima permintaan terakhirnya itu yaitu mau menjadi ibu sambung Chelsea jika ia meninggal. Setelah Wisnu dan Rihanna menuruti permintaannya, kondisi Amanda pun mulai membaik. Seiring berjalannya waktu, hubungan Rihanna dengan Wisnu menjadi semakin dekat dan akhirnya benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Baik Rihanna ataupun Wisnu berusaha menyembunyikannya dari Amanda dan Chelsea yang sangat manja kepada Rihanna. Jika Wisnu sedang pergi ke Singapura atau keluar kota, Chelsea pasti meminta Rihanna menginap di rumahnya. Seperti malam itu, Rihanna menginap di rumah Chelsea karena Wisnu sedang pergi keluar kota. Seperti biasa, jika sedang menginap, maka Rihanna akan tidur di kamar Chelsea. Chelsea sudah tidur dengan nyenyak saat Wisnu pulang dari luar kota. Aku kira Mas Wisnu tidak akan pulang malam ini, makanya aku nginep, kata Rihanna. Jadi kalau saya pulang kamu mau pulang? Tanya Wisnu sambil mengambil tangan Rihanna dan membawanya duduk di sampingnya. Iya. Aku sampai berbohong sana bunda dengan bilang ada teman yang sakit, jawab Rihanna sambil memukul tangan Wisnu. Wisnu hanya terkekeh. Bilang saja menemani anak yang mamanya sedang sakit, kata Wisnu sambil mengacak rambut Rihanna. Chelsea sudah tidur? Tanya Wisnu. Sudah. Tadi dia cerita mau masuk SMA bekas sekolah aku setelah lulus. Rihanna melapor. Mau mengikuti jejak calon mama tirinya rupanya, kata Wisnu membuat wajah Rihanna menjadi merona merah. Oh iya, tadi Chelsea juga sempat teleponan dengan mamanya. Dan sepertinya kondisi Mbak Manda sangat baik, kata Rihanna. Syukurlah, ujar Wisnu. Aku juga sempat bicara dengan Mbak Manda, kata Rihanna. Dia bilang apa sama kamu? Dia bilang nitip kamu sama Chelsea. Kalau dengar Mbak Manda bilang begitu aku selalu sedih, lirih Rihanna dan matanya tampak berkaca-kaca. Wisnu memeluk bahu Rihanna erat. Aku sayang sama Mbak Manda. Aku ingin dia sembuh, kata Rihanna. Saya juga, lirih Wisnu dan mereka pun saling berpelukan. Dalam keadaan saling berpelukan, tiba-tiba Wisnu merangkum wajah cantik Rihanna dengan kedua tangannya dan kemudian
Agih, sepertinya saya harus berendam. Eri, kata Wisnu sambil menunjuk pada celananya yang terlihat sesak. Riana terkikik geli sambil memukul paha Wisnu. Bab 157, Menuai Karma. Wajah Chelsea terlihat cemberut saat Wisnu datang terlambat menjemputnya. Apalagi saat melihat Wisnu datang bersama Riana. Maaf, Papa terlambat. Hanya terlambat 5 menit kok, kata Wisnu sambil mengelus puncak kepala Chelsea, tapi gadis itu malah melengos. Melihat wajah Chelsea yang begitu masam, akhirnya Riana pun memilih pamit. Chelsea, Kak Riana pulang dulu ya. Mas, aku pamit, kata Riana. Iya, hati-hati, jawab Wisnu sedangkan Chelsea tidak menjawab apapun. Riana hanya tersenyum karena ia sudah terbiasa dengan sikap Chelsea yang seperti itu kepadanya. Riana pergi ke parkiran di mana mobilnya berada dan kemudian berlalu. Kamu mau makan dulu? Tanya Wisnu lembut. Tidak selera makan, jawab Chelsea sinis. Ya sudah, kalau begitu kita pulang sekarang. Wisnu memeluk pundak putrinya dan membawanya ke mobil. Tidak ada Riana, sikap Chelsea tidak sejudes tadi. Bahkan di jalan Chelsea bisa bersikap manja dan sempat minta dibelikan es krim yang tentu saja langsung Wisnu turuti. Tidak ingin membuat suasana hati Chelsea memburuk, Wisnu tidak sedikit pun membahas tentang Riana karena jika ia memaksa Chelsea untuk bersikap baik kepada Riana yang ada putrinya itu akan semakin memberontak. Dan Wisnu juga Riana tidak mau sampai itu terjadi. Sebetulnya Amanda juga sudah memberi pengertian kepada Chelsea mengenai posisi Riana, tetapi Chelsea terlalu muda untuk memahami kondisi yang terjadi. Perasaan cinta yang terlanjur tumbuh di hati Wisnu dan Riana tetap saja salah di mata Chelsea, meskipun itu adalah buah dari usaha Amanda untuk menjadikan Riana sebagai penggantinya jika kelak ia pergi. Jika Chelsea sudah mulai terlihat ceria bersama Wisnu, maka wajah Riana masih terlihat muram saat gadis itu menyetir menuju arah pulang. Beberapa kali Riana terlihat memukul setir mobil. Ternyata dia itu tidak enak Yalin, gumam Riana. Riana jadi ingat jika ia dulu menyebut saat itu Alina pasti sakit hati seperti yang ia rasakan saat ini. Riana merasa jika sekarang ia sedang mendapatkan karma atas perbuatannya dahulu kepada Alina, dan saat ini hal yang paling ingin Riana lakukan adalah memeluk Alina. Aliin, gue kangen lu. Gue ingin cerita tapi tidak berani karena lu pasti akan mentertawakan gue, Riana bergumam dalam hati. Ternyata menyimpan semua beban sendirian itu sangat tidak enak dan Riana ingin membaginya, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Wajah muram Riana berubah saat ia melihat mobil Radit ada di garasi rumahnya. Pasti Radit dan Alina akan menginap karena besok adalah hari libur. Aunty, kakak mau coklat lagi. Raja langsung meminta coklat padahal Riana baru saja turun dari mobilnya. Loh, memang yang kemarin sudah habis? Tanya Riana. Sudah, kan yang makan bukan cuma kakak tetapi mami dan Oma Diana juga ikut makan, jawab Raja. Pantas cepat habis.
kata Riana sambil menggendong Raja dan membawanya masuk. Aliin, gue kangen lu. Riana memeluk Alina membuat Raja terhimpit di antara tubuh Alina dan Riana. Lu ganti parfum ya? Wanginya seperti wangi cowok. Alina mengendus tubuh Riana dan Raja juga mengikuti. Anu, gue tadi nyoba parfum di toko parfum. Jawab Riana sedikit gugup. Sia, penciuman Alina tajam sekali. Riana mengumpat dalam hati. Kirain lu habis pelukan sama cowok. Kata Alina sambil terkikik. Enak saja lu, ujar Riana padahal dalam hati Riana mengakui ucapan Alina itu. Tadi dia memang sudah jatuh dalam pelukan Wisnu di mobil. Alina duduk di sebelah Radit yang sedang anteng dengan HP-nya. Riana mengikuti duduk di kursi yang tidak jauh dari Alina sambil memangku Raja yang semakin hari semakin manja saja kepada seluruh keluarga. Alina merampas HP Radit karena ia tidak suka Radit anteng dengan benda pipi itu saat mereka semua sedang berkumpul. Dirampas tuh HP-nya sama nyonya. Ledek Riana membuat Radit menoleh ke arah Riana dan tertawa. Radit sama sekali tidak marah karena Alina pasti didukung oleh seluruh keluarganya. Pamor Alina di keluarga Radit lebih berkibar dibanding Radit sendiri. Lagian kamu ini, kita semua sedang ngumpul malah anteng sendiri. Bunda Nilam ikut mengomel mendukung apa yang Alina lakukan kepada suaminya itu. Iya, maaf, kata Radit. Aunty, mana coklatnya? Raja berbisik di telinga Riana karena sepertinya Riana melupakan permintaannya tadi. Ya ampun, Aunty lupa. Ya udah Aunty ambil dulu, kata Riana sambil buru-buru pergi ke kamarnya untuk mengambil coklat. Wisnu memberi banyak coklat dari Singapura sehingga Riana memiliki banyak stok coklat untuk keponakan kesayangannya. Riana kembali turun dari kamarnya di lantai 2 dan memberikan satu kotak coklat kepada Raja. Jangan lupa maminya dikasih, takut adiknya nanti ileran, kata Riana dan Raja pun membagi coklatnya kepada Alina. Dari mana lu punya coklat begini? Dulu gue sering beli loh waktu tinggal di Singapura, tanya Alina. Beli di temen, jawab Alina. Riana sepertinya harus hati-hati kepada Alina karena sahabatnya itu sepertinya memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi. Temennya tinggal di Singapura? Tanya Alina menyelidik. Anu, temen aku sering trip di Singapura jadi aku nitip sama dia, jawab Riana. Alina dan Radit menatap curiga ke arah Riana. Sebetulnya alasan yang Riana katakan itu cukup masuk akal. Tetapi Radit dan Alina malah curiga ketika mendengar Riana yang gugup. Adik kamu itu kenapa gugup? Yang mencurigakan sekali. Alina berbisik di telinga Radit. Iya, Riana seperti maling yang nyaris ketangkap basah, jawab Radit balik berbisik. Kok maling sih? Alina terkikik pelan membuat semua yang ada di sana menatap ke arah sepasang suami istri itu. Kalian sedang membicarakan apa sih? Kenapa bisik-bisik? Tanya Bunda Nilam. Tahu nih Mas Radit. Random. Alina menumbalkan Radit dan suaminya itu hanya nyengir. Raja hanya melirik sekilas sambil menikmati coklatnya. Sebelum tidur jangan lupa gosok gigi, pesan ayah Rendra kepada Raja. Iya, Opa, jawab Raja patuh. Setelah makan coklat, Riana membawa Raja ke kamarnya dan membantu keponakan gantengnya itu menggosok gigi. Aunty, yang kasih coklat itu pasti Om dosen, tebak Raja. Ya ampun Raja, kamu itu seperti mami kamu saja, kata Riana sambil mencubit pipi Raja dengan gemas. Jeti benarkan dikasih sama Om dosen? Pertanyaan Raja semakin menyudutkan Riana. Iya, tapi Raja jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ini rahasia kita. Baiklah, jawab Raja dan mereka pun saling menautkan jari kelingking. Setelah selesai gosok gigi, Raja pun naik ke ranjang Riana. Aunty, Om, dosen itu namanya siapa? Tanya Raja penasaran. Namanya Om Wisnu, jawab Riana. Oh, Om Wisnu. Terus kenapa Raja tidak boleh bilang kalau coklat itu dari Om Wisnu? Pertanyaan Raja itu semakin membuat Riana mati kutu. Karena Om Wisnu maunya begitu jadi kita kan harus menghargai orang lain, jawab Riana dan Raja pun mengangguk tanda mengerti. Tidak lama kemudian Raja mulai menguap dan kemudian tidur dengan pulas. Raja baru saja tidur ketika Wisnu menelponnya melalui sambungan video. Kamu belum tidur?
Tanya Wisnu di seberang sana, menatap Riana melalui layar HP-nya. Aku baru selesai menidurkan Raja. Jawab Riana sambil mengarahkan kamera HP-nya kepada Raja yang tidur sambil memeluk perutnya. Si ganteng sedang menginap? Tanya Wisnu. Iya, Mas. Tadi Chelsea marah ya karena Mas Wisnu telah jemputnya. Tanya Riana. Marah, tapi cuma sebentar. Sekarang dia baru tidur setelah teleponan sama mamanya. Kasihan Chelsea. Dia pasti tidak nyaman jauh dari mamanya. Lirih Riana. Ya, jawab Wisnu. Aku berharap Mbak Manda segera sembuh. Kata Riana dan Wisnu pun mengangguk. Wisnu masih ingin berbicara dengan Riana, namun Riana buru-buru mengakhiri sambungan video karena Riana mendengar Alina datang. Semoga saja Alina tidak sempat mendengar Riana yang sedang mengobrol dengan Wisnu. Alina masuk ke kamar Riana dan naik ranjangnya. Lu mau tidur di sini? Tanya Riana. Iya, gue kangen tidur sama lu. Jawab Alina. Nanti Mas Radit marah loh. Kata Riana meledek. Tenang, dia sudah aku kasih jatah barusan dan sekarang dia sudah tele. Ujar Alina. Aliin, dasar mulut lu itu gak ada filternya. Kata Riana dan Alina hanya nyengir. Al, malam ini gue ingin peluk lu, boleh? Tanya Riana. Boleh dong, sini. Jawab Alina sambil meraih tubuh Riana dan memeluknya hangat. Riana pun menenggelamkan tubuhnya dalam pelukan Alina. Tanpa Alina tahu sebetulnya Riana sedang berusaha menahan tangisnya dalam pelukannya. Alin, maafin gue sedang mendapatkan karma karena dulu sudah. Lirih Riana dalam hati.